mungkin contohnya misalnya jasa manajemen itu atau accounting atau pembukaan itu bisa dilakukan ada dua sisi. Bisa pelakunya badan berhukum atau suatu orang pribadi. Nah, itu harus ada kehati-hatian. Jadi kita menganalisa ini subjeknya siapa nih? Oh, misalnya ya, Bapak Ibu perusahaannya menggunakan jasa kantor akuntan publik. Di situ kan kita lihat ini masuk firma atau dia emang sendiri perorangan atau menggunakan jasa penyusunan laporan pajak. Itu bisa ada yang berbentuk PT atau CV atau juga yang orang pribadi. Nah, di situ harus ada kehatian dalam melihat ini masuk unsur 23 atau 21. Dan sampai nanti masuk unsur 21 tapi ternyata itu cuma unsur 23. Jadi pajaknya terlalu besar. Kan harusnya 2%, kalau 21 2,5%. Bisa jadi unsurnya harusnya 23, harusnya 21, Bapak Ibu motong di 23. Harusnya 2,5%, tapi masuknya ke 2%. Hasil nanti ditagih nilai tersebut. Nah, selanjutnya adalah jasa service income. Nah, ini saya bilang ada suatu kehati-hatian dalam menganalisa ini sebagai subjeknya siapa ini. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan. Jasa teknik misalnya ada yang berbentuk PT yang melakukan servis peralatan perkantoran di suatu perusahaan. Ada juga orang pribadi yang membuka usaha eh, misalnya jasa teknik atau servis-servis itu bisa jadi. Nah, itu harus melihat juga di sini unsurnya. Ada 23 atau 21 yang tadi saya maksud itu ya. Nah, untuk jasa lainnya bisa Bapak Ibu download di nomor PMK 141 sampai 58 bisa di-download ini. Ya. Terus ada lagi yang ketiga hadiah penghargaan bonus selain yang boleh potong 21. Nah, ini juga ada suatu unsur apakah yang nerima ini suatu perusahaan menerima hadiah atau bonus atau lain atau emang dia orang pribadi. Jadi jangan sampai ada suatu pajak berganda. Harus memilih 21 atau 23. Gitu. Jadi cuman ya bedanya ya unsur subjeknya aja itu lebih gampang. Ya. Selanjutnya, di sini juga ada yang menjadi bukan objek PPh 23. Tidak dikenakan atas pembayaran wajib pajak orang pribadi. Ya betul, karena sudah dipotong 21 berarti 23 tidak boleh memotong lagi. Oh, yang sudah dipotong itu PPh final misalnya bunga deposito. Nah, ini sudah dipotong final nggak boleh dipotong lagi 23 kecuali bunga biasanya pajak menganalisa ada misalnya ada piutang pihak ketiga. Nah, di situ kehati-hatian dalam membayar itu apakah sudah dipotong 23-nya atas bunga pinjaman atau tidak. Tuh. Itu biasanya pihak fiskus itu melihat menganalisa ini udah ini di suatu neraca ada piutang atas pihak ketiga, bukan piutang dagang ya, piutang usaha. Nah, di situ pasti dia menanyakan ini ke siapa ini? Pasti menerima SP2D kan. Piutang ini ke siapa? Apakah di laba ruginya ada biaya bunga atau tidak gitu. Kalau ada biaya bunga ya pasti udah indikasi ini ada unsur PPh 23 atas pinjaman tersebut. Nah, ada lagi dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri yang memenuhi syarat reinvestasi. Reinvestasi ini bila dividen itu langsung diinvestasikan itu tidak kena PPh 23. Tapi kalau langsung dipakai bisa. Nah, jadi misalnya si A menerima dividen dari satu perusahaan dia langsung beli obligasi negara. Nah, itu udah dibebaskan dari pajaknya. Kemudian transaksi antar instansi pemerintah.
Nah, ini memang udah pasti. Pemerintah Departemen Keuangan dengan Departemen Perdagangan transaksi yang nggak dipotong dia pasti ketiga. Nah, ini adalah tarif yang saya ambil dari beberapa sumber susunan seperti misalnya objek penghasilan adalah dividen bunga royalti 15% dari jumlah bruto ya ini dividen. Misalnya perusahaan membayar dividen yang nerima itu cepat-cepat eh, membuat e-billing atau menyetorkan pajak dividennya karena dia tidak uang yang dia dapat tidak diinvestasikan lagi. Ini nanti kalau orang pribadi menyangkut ke SPT OP-nya. Dia terima dividen karena informasi dari pihak perusahaan. Dia terima dividen. Bukan berarti kalau perusahaan mau memotong ya tinggal mengurangin aja. Bahwa kamu udah saya setorkan PPA atas dividennya tinggal terima bukti aja. Sudah tidak akan melakukan pemotongan lagi. Selanjutnya sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, ini contohnya penggunaan harta selain tanah dan bangunan itu misalnya sewa kendaraan atau transportasi. Nah, biasanya di dalam biaya yang tertera di laba rugi itu misalnya ada transportasi. Itu akun itu harus jelas. Ini transportasinya apa nyewa kendaraan atau emang memberi memberi fasilitas untuk biasanya kita lebih baik menggunakan Gojek atau apalah yang ada di aplikasi sekarang ini. Gojek sama Grab ya biasanya gitu. Kalau di Jakarta sih lakunya Gojek sama Grab. Itu bisa kita kategorikan sebagai transportasi. Tapi kalau transportasi ini sebagai tunjangan, nah itu harus hati-hatian Bapak Ibu. Di situ pasti ada unsur 21. Kita masukin ke gaji. Oh ini jadi tunjangan transportasi. Kecuali emang kita membeli suatu bahan BBM untuk operasional. Misalnya ada motor atau apa. Nah, itu bisa jadi kita emang benar-benar kita biayakan ada buktinya dari SPBU atau apa. Nah itu. Jadi dalam menggunakan akun transportasi itu masih ada rasa abu-abu gitu. Apalagi nanti nilainya besar. Ini transportasi besar ini apa jadi digunakan oleh pihak apa direktur atau direksinya atau bagaimana? Nah itu pasti nanti ada minta klarifikasi fiskus ke wajib pajak perusahaan tersebut. Itu. Ya. Imbalan. Nah ini udah pasti ya. Kalau masuk ke 23 ini jadi pelakunya aja. Ini pelakunya adalah badan badan yang berhukum. Ya ini 2%. Terus jasa lainnya nanti banyak sini ada jasa lainnya. Nanti ada di bawah sini. Jika penerima tidak mempunyai NPWP, tadi dikenakan lebih tinggi 100%. 2 kali lipat. Ini dulu ya. eh, Mungkin yang sekarang ini dalam sistem Kortek ini sudah tidak berpacu pada NPWP. Tapi berpacu pada nomor induk kepegawaian NIK. Mungkin tentang 2% 4% ini sudah tidak berlaku. Yang penting ada NIK kena, ada NIK kita kenakan gitu. Kecuali ini emang karena 23 menyangkut PPA 23 menyangkut badan yang berhukum ya. Jadi ini bisa diterapkan juga sih ini. Uh, Tarif yang lebih tinggi. Tapi mana mungkin PT tidak punya MPWP? Ya, pasti punya gitu. Ya, kecuali nanti pelakunya orang pribadi. Nah, pribadi kita sekarang ini dasarnya nik. Seseorang misalnya bertransaksi dengan suatu PT, dia pas saya nggak punya PWP. Bapak Ibu harus tegas. Mana KTP-nya? Nah itu. Ambil KTP-nya, catat niknya. Baru kita potong. Jasa asa tenaga ahli atau tenaga perantara. Termasuknya ke situ kalau
orang pribadi. Nah, nah, ini adalah beberapa contoh jasa objek PLJ yang tadi ada di PMK 59 ya, ini saya seperti ini. Nah, 59 ini. Jasa penilai, jasa aktuarisasi, jasa akuntansi pembukuan audit, jasa hukum. Nah, ini semua ini kan bisa suatu berbentuk perorangan atau PT ini atau CV biasanya ini, aktuaris ini ya. Pengacara kalau dia berkumpul ya jadi dia membentuk suatu PT ya ini nah. Tapi ini kalau misalnya dia perorangan ini ya masuk ke 21. Ini. Ini juga bisa aja masuk muncul 21. Desain ini pasti semua yang ada di sini adalah berbadan hukum. Itu aja pedomannya. Ya. Tidak ada tawar menawar lain berbadan hukum potong 2% semua ini. Ya. Kalau catering kayaknya 1,5%. Perawatan tetap 2%. Providing 1,1%. Oke. Kalau kita buat satu-satu bisa makan waktu. Nah. Saat terutang PPh 23. Kapan saat terutang PPh 23? Dibayarkannya penghasilan. Nah, invoice kita dapat, kita bayar, maka terutang PPh 23-nya. Tuh. Tersedia dana untuk dibayar ya jelas. Kalau kita potong, tuh dana yang kita gunakan yang lainnya ya kita bersalah. Kita potong, mungkin nanti ada waktu untuk penyetoran, misalnya nggak lewat tanggal 15 atau tanggal 10, yang aman sih tanggal 10 aja. Kita bayarkan. Kita buatkan e-billing, nanti pelaporannya tetap tanggal 20. Atau kita kumpulkan dulu dalam sebulan itu PPh 23 yang udah kita potong, kita langsung. Kalau kita potong kan kita udah langsung mengirim bukti potongnya ke sana. Karena sistem Kotek itu langsung kita buat e-bupotnya, maka saat itu juga saat detik itu kita upload, kita kirim, mereka sudah menerima. Itu saatnya terutang itu ya. Jadi ada sekarang ini dibuat suatu kecepatan dalam pengiriman bukti potong. Itu fungsinya dari Kortek yang sekarang ini. Jadi tidak alasan, oh saya belum nerima saya ini. Itu. Kemudian jatuh tempo pembayaran penghasilan mana yang lebih dahulu? Bayar dulu atau nanti apa tunggu jatuh tempo? Tetap aja pas jatuh tempo kita bayar ya itu satu utang juga. Umpamanya kita tagihannya bulan ini, bulan Januari. Tapi kan kita mungkin, oh saya bisa sanggup bayarnya nanti ya bulan Februari. Maka pas saat pembayaran Februari itu adalah saat terhutang. Masukin nanti di pajak masanya Februari, bukan masanya Januari sedang invoice. Itu. Karena kita kalau PP23 berdasarkan bukti potong, bukti pembayaran dan potong, bukan bukti penagihan tanggal invoice gitu. Jadi emang ada jeda sih antara kalau kita mengurutkan atau menyamakan, oh ini biaya ini, invoice-nya ini, penyetoran 23-nya tanggal tanggal sekian. Nah, itu. Biasanya penyetoran 23 kita bisa melihat di misalnya dia melalui bank. Nah, di situ ya dasarnya itu. Dasarnya bahwa itu bukti potongnya tanggal bank itu. Kita bayar itu. Walaupun bisa aja kan kita di invoice 3 bulan baru kita bayar. Gitu. Oke. Nah, ini adalah penyetoran dan pelaporan. Daftarnya 23 yang lebih aman ini ada yang mungkin orang tanggal 15. Tapi kalau saya sarankan kita men-text planningnya adalah tanggal 10 aja lebih aman. Jangan nanti tanggal 15. Terus pelaporannya tetap tanggal 20. Tapi sebaiknya
Jangan pas tanggal 20 dalam pelaporannya. Kenapa? Ya tahu sendiri sekarang kan Kotek ini masih belum aman dalam signalnya. Kadang-kadang servernya error. Pas tanggal 20 kita error, sampai jam 12 malam belum bisa juga. Wah, hati ini deg-degan. Pasti kena denda, telat lapor. Itu. Nah, untuk bagian pajak sebaiknya di tax planning tanggal 19 sudah lapor. Semua SPT masa 21, 23, 24 tanggal 19 sudah laporkan. Kalau buktinya bisa langsung kita buatkan di EBUPOT Kortek. Bisa kita langsung input, kita yakin nih, oh, pasti nanti pembayarannya tanggal sekian, kita udah input, kita kirim. Nah, ini ada nanti di bawah ini ada beberapa contoh yang sebagai dasar bahwa pengenaan tentang PPh 23. Contoh pertama adalah jasa konsultan. Di mana nilai kontrak jasa konsultan adalah 100 juta. Tarif 23. 23 adalah sebesar 2%. Jadi intinya langsung saja dengan nilai bruto ini, DPP ini, mungkin ini di luar nanti kan ada PPN nih ya. Kalau misalnya dia badan berbentuk PT, dia ada PPN atau biasanya kalau jasa konsultan ini karena omsetnya konsultan ini mungkin udah lewat dari 4,8 atau dia mungkin eh, membutuhkan suatu diangkat sebagai PKP maka diterbitkannya PPN. Maka kita menghitung dari sini aja nilai DPP-nya aja dari 100 juta dikali 2%. Maka 2 juta. Nah, kita menggunakan jasa ini kita potong tagihannya. Nah, jadi kita bayar dipotong dengan 2 jutaan. Jadi didapat 98 juta kita setorkan ke konsultan. Nah, pihak pemotong menyetorkan 2 juta ke kas negara. Dibuatkan e-billing dan dibuatkan bukti potongnya sebesar 2 juta. Itu. Ini sangat mudah kok. Selanjutnya ada royalti. Royalti dibayar ke perusahaan desain sebesar 50 juta. Tarifnya 15%. Maka PP23 15% kali 50 juta sebesar 7.500. Royalti ya. Dibayar ke penerima 42.500. 42.500.000 setelah dipotong pajak. Jadi disetorkannya tidak utuh. Ada bukti potong royaltinya sebesar 15%. Ini baru 2 contoh saja. Nanti ada contoh yang banyak. Saya ada 10 contoh nanti selain. Jadi sifatnya PP23 itu tidak final. Artinya dapat dikreditkan pada SPT tahunan penerima penghasilan. Jadi kita jangan bersedih kalau dipotong PP23. Nanti bisa kita kompensasi. Kita kreditkan di SPT badan. Dan wajib pajak menerima penghasilan dapat mengkreditkan pajak sebagai pembayaran yang di muka PPh terutang. Nah, iya. Ini sedikit menyimpang ya. Misalnya kita dapat PPh 23, sebaiknya bukti potong aja nih. Nah, kita jurnalnya itu aja. Uang muka PPh 23 pada utang. Utang yang usaha ini. Utang biaya ini. Gitu. Jurnalnya sih. Jadi biaya manten misalnya perawatan, debit, uang muka PP23, waktu kita terima invoice nih, kita langsung bisa ngejurnal, kita bisa ngitung biaya perawatan dan kita menyatetnya sistem accrued, langsung kita akui invoice tersebut. Biaya perawatan, debit, uang muka PP23, debit, lawannya utang usaha kredit gitu. Ya. Jadi pas kita terima
Nilainya pasti nanti sudah sesuai dengan tagihan buat tiganya ini. Kalau kita motong, kalau kita dipotong ya sebelah debit, tapi kalau kita memotong sebelah kredit, kita ada terima tagihan orang lain bisa kita kreditan. Bisa kita masukin di dalam akunting sebelah kredit. Jadi biaya mantan, debit, utang PP 23 kredit, terus kemudian eh, bank kredit. Jadi kita nyetor ke mereka kan udah dipotong PP 23. Tapi kalau kita dipotong pihak lainnya, uang mukanya sebagai uang muka pajak gitu. Kita memotong sebagai hutang pajak gitu. Ada silang-silang begitu. Dalam jurnal accountingnya ya. Sini ada sanksinya apa sih? Tidak memotong dikenakan sanksi administrasi 100% dari yang kurang dipotong. 100% dikenakan sanksi. Biasanya sekarang ini ya sanksinya sebesar 1% ya. Kalau sanksi administrasi. Gitu. Kalau sanksi telat lapor tetap 100.000. Ini tadi jasa yang tadi kita masukin, kita coba lagi. Satu jasa konsultan, tadi berapa persen. PT Maju Jaya menggunakan jasa konsultan manajemen dari PT Solusi Pintar dengan nilai kontrak 100 juta belum termasuk PPN. Perhitungannya, dasar pengenaan, tarif PP 23 2%, maka dikali 2% kali 100 juta sebesar 2 jutaan. Hasil akhirnya nilai yang dibayar PT Solusi Pintar 100 juta dikurang 2 juta sebesar 98 juta. PP 23 disetor oleh PT Majuaya ke kas negara sebesar 2 juta. Catatan, jika PT Solusi tidak mempunyai MPWP maka tarifnya 4%. Maka PP 23-nya 4% kali 100 juta sebesar 4 juta. Nah, tapi nggak mungkin PT nggak punya MPWP. Dulu bisa-bisa aja mengelak. Ya, sekarang nggak bisa. Nah, sewa kendaraan. PT Andala menyewa mobil dari PT Transportindo dengan biaya sewa 50 juta. Perhitungannya bagaimana? Jasa pengenaan pajak 50 juta kali tarif 23 2%, maka 23 ini ada 2% kali 50 juta sebesar 1 juta. Nah, ini. Ini dibayar PT Transindo sebesar 49 juta. PP3 disetor ke negara 100 jutaan. Dan saat bukti potongnya diserahkan ke PT Transportindo. Ada lagi kasus royalti 15%. Tadi mungkin sudah sama ya. PT Buku Cerdas membayar royalti kepada penulis sebesar 20 juta. Maka pihak Buku Cerdas itu memotong PPh atas royaltinya sebesar 15%. Jadi 20 juta dikali 15% maka 3 jutaan. Yang dibayar ke penulisnya adalah tidak utuh. Dari 20 juta ini dikurang 3 juta maka sebesar 17 juta yang disetor ke penulis ini. Yang disetor PP2D ke keras negara adalah 23 dan buktinya diserahkan ke penulis. Ya, tapi tapi emang royalti sih nggak ada di PP 21, dia tetap 23 walaupun dia orang pribadi. Ya. Jasa perawatan AC. Kantor Dinas X menggunakan jasa perawatan AC dari CV dingin sejuk dengan nilai jasa 10 juta. Dasar penghitungan 10 juta, tarif 23 lebih sebagai 2%, maka PP 23-nya adalah 2% kali 10 juta sebesar 200.000. Hasil akhirnya dibayar ke CPD Sujaya sebesar 9.800 dari 10 juta dikurang 200.000. 9.800. Dan PP 23-nya disetor ke negara sebesar 200.000. Dan dibuatkan potongnya ke CV dingin sejuk sebesar 200.000. Jasa hukum avokat tarifnya 2%. PT Mega Beton membayar honor jasa konsultan kepada kantor hukum Adil Sentosa sebesar 75 juta. Nah, ya. Karena mungkin ini dia PT Adi kantor hukumnya sudah berbentuk firma. Ini ya, bentuk firma.
bukan berbentuk perorangan. Maka dasar pengenalnya adalah 75 juta dikali tarif PP 23 sebesar 2%. Jadi 2% kali 75 juta sebesar 1,5 juta. Dibayar ke PT Hukum Adi Sentosa adalah sebesar 7.500.000. Didapat dari 75 juta dikurang 1,5 juta. PP 23 disetor sebesar 1,1.500.000 ke kas negara. Dan PT Mega Beton menyerahkan bukti potong ke kantor hukum Adil Sentosa. Jasa event organizer. PT Kreativindo mengadakan seminar dan menggunakan jasa EO PT acara hebat senilai 200 juta. Jasa EO PT acara hebat. Dasar pengenalnya 200 juta dikali tarif 2%, maka didapat 4 jutaan. PPD 3-nya ya. Dibayar ke EHO sebesar 196 juta. Didapat dari pengurang 200 juta dikurang 4 jutaan. Diserahkan ke kas negara sebesar 4 juta. Dividen 15%. PT Mangu Centang membagikan dividen kepada PT Sukses Abadi sebesar 500 juta. Tarif perhitungannya 15%. Dimana berarti hitungan PP 23-nya 15% kali 500 juta sebesar 75 juta. Dibayar ke Sukses Abadi 500 juta dikurang 75 juta bisa 45 juta. PP 23 disetor 75 juta. Jika dividen diinvestasikan kembali sesuai dengan undang-undang APP tidak dikenakan PP 23, dikecualikan. Nah, ini yang misalnya ada informasi dari PT Sukses Abadi, tolong dividen saya jangan dipotong ya, itu tolong langsung saya setorkan ke membeli obligasi negara atau sukun. Itu. Tapi CPS Abadi harus memberikan suatu pernyataan atau bukti bahwa emang uang tersebut diinvestasikan kepada PT Makmur Sentosa. Jadi jangan hanya cuma informasi mulut aja, tapi harus ada bukti otentik. Legalitasnya harus ada. Oh, saya sudah menyetorkan nih ke PT Makmur Sentosa, biar suatu saat di laba ruginya ada pembagian dividen, maka itu sudah aman PT Makmur Sentosanya dalam memberikan pembagian dividen. Jasa freight forwarding sebesar 2%. Tarifnya 2%. PT Logistik Cepat menerima jasa pengiriman barang dari CP kirim amanah sebesar 80 juta, maka perhitungannya 2% kali 80 juta sebesar 1,6 juta. Nah, ini yang dibayar ke CP kirim aman 80 juta dikurang 1,6 sebesar 78 juta 400. PPD setor ke negara 1,6. Baik, ini dari ada beberapa ringkasan yang tadi yang saya bahas di PPh 23 antara lain dividen, bunga, royalti, sewa, jasa konsultan, jasa lainnya. Ini misalnya dividen 15% dari pembagian laba perusahaan. Biasanya setelah RPUE, rapat umum pemegang saham. Terus bunga, pinjaman antara badan. Royalti 15% bayar kita di merek. Sewa selain tanda bangunan 2%. Misalnya sewa kendaraan, alat berat. Jasa konsul manajemen teknik 2%. Konsultan pajak, IT manajemen. Jasa lainnya 2%, EO, kebersihan keangkutan dan lain-lain. Ya. Sangat mudah lah ini untuk menghafal tentang tarifnya sih. Untuk ini. Yang sering kita alami mungkin nanti ini dividen, bunga, sewa, nah ini semuanya nanti kita alami nih. Kalau royalti jarang ya kalau royalti. Kecuali perusahaan ibu, bapak ibu menggunakan royalti dari perusahaan yang ada di luar negeri seperti PT Coca-Cola Amerika. PT Coca-Cola Indonesia memakai mereknya PT Coca-Cola Amerika. Dia tiap tahun akan membayar royalti sebesar 15%.
Oke, lanjut ke materi yang lain. Sebelum saya melangkah ke materi yang lain, mungkin ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan atau berdiskusi. Silakan. Atau emang sudah paham ya PPA 23? Ya, siapa nih? Panto ya? Pak, ya, dengan Anto Pak. Iya, selamat malam. Malam Pak. Pak Kris, saya mau diskusi aja nih sedikit tentang tadi kan menyangkut PPh 23. Mm-mm. Terus ya, ada yang untuk jasa konsultan. Nih, itu kan pemotongannya 2% ya. Iya. Nah, ini kan di kantor saya itu kan kadang kan sering, bukan kadang sih, sering menggunakan jasa konsultan pajak. Nah, Mm-mm. terus kadang harusnya dari konsultan pajak itu udah ngerti dong, harusnya dari tarifnya itu harusnya dipotong 2% kan Iya, dari itu. disarankan. Nah, tolong potong ya, gitu kan. Karena harus patuh Ya, pajak juga. Terus. Panto ya? tapi kok yang kalau yang biasa yang saya alamin itu konsultan yang kami pakai itu nggak mau dipotong gitu. Kenapa ya? Apakah apakah karena ada beberapa konsultan itu yang merasa dirinya itu kebal kebal apa ya kebal dengan pajak atau dia udah tahu stratnya gimana ataukah ada indikasi lain sementara kan kita tuh sebenarnya kan nyewa konsultan pajak kan untuk memperbaiki apa yang kurang di dalam perusahaan kami ya kan mestinya biasa ada pendampingan mengenai SP2DK ataukah pemeriksaan. Nah, terkadang kalau kalau misalnya kita keluarin biaya yang misalnya yang mungkin cukup besar, kita itu di accounting finance tuh bingung. Ini mau catatnya sebagai apa gitu. Padahal kan ini ada uangnya yang keluar. Jurnalnya kan harusnya kita catat kan misalnya sebagai jasa konsultan ya, Pak. Iya. Iya, benar. Terbaca di SPT kan berarti ini harus ada pajak 2%. Tapi karena konsultannya nggak mau dipotong, akhirnya kita juga jadinya membelok gitu loh. Harusnya tadinya kita harusnya diarahkan yang lebih bagus, jadinya kita juga membelok. Jadi terpaksa mungkin kadang saya jurnalnya sebagai eh, masukin deh aja deh ke piutang owner gitu. Iya. Menurut Pak Kris itu sebagai konsultan yang berpengalaman dan dalam hal Mm-mm. ini juga Mm. pengajar di sini, kira-kira hal yang seperti itu Bapak setuju nggak ataukah ada saran lain supaya nantinya kalau konsultan saya yang selanjutnya akan saya sampaikan bahwa oh harusnya sih seperti ini yang benarnya. Makanya saya mau ikut privat ini Pak supaya Iya. saya juga bisa gitu. Memang background saya bukan dari accounting sih, dari atau ekonomi, saya dari teknik malah. Tapi 10 tahun ini saya di bidang finance gitu Pak dengan accounting. Iya. Oke. Mohon arahannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Pertanyaan yang bagus. Dari hasil pengalaman ya, Panto ya. Iya. Begini, untuk menghadapi situasi tersebut, itu sebenarnya ada dua jalan keluarnya, ya. Bila konsultannya tidak mau dipotong, ya, oke, dia terima misalnya 100 juta utuh. Nah, pihak perusahaan harus markup, menaikkan nilainya atau memberi gross up itu, sehingga nilai yang uang yang dia yang kita akan diterima tetap 100 juta, tapi kita naikin nilai jasa konsultannya agar bisa diakui pihak pajak. Misalnya dinaikin jadi misalnya 110, kalau dipotong PPh tetap nanti terima sekian gitu. Itu jalan Oh, keluar satu. Ya, oke. tetap perusahaan harus wajib motong karena itu menyangkut nanti suatu saat ditelusurin ledgernya nih Pak ya. Ada kan kantor pajak iseng saya minta ledger dong. Hmm. Saya minta rekening korannya. Nah, di situ kelihatan nih. Dari rekening korannya kelihatan. Ini biaya apa nih ya? Oh, gede banget nih. Hmm.
Nah, itu salah satu cara ya. Yang kedua, tadi kan bilang Pak Anto bermain di seni accounting. Nah, Iya. accounting tahu kan artinya seni pencatatan. Jadi pencatatan itu selama masih bisa antara debit kreditnya balance itu masih bisa diakuin. Nah, ya. Mm-mm. Nah, tapi hati-hati mengalokasikan ke biaya lain itu nanti bisa kedeteksi apakah ini biaya ini nanti dikoreksi pajak. Kan di dalam laporan keuangan ada koreksi fiskal ya, positif dan negatif. Nah, itu harus hati-hatian ya dalam mengalokasikan ke biaya yang misalnya dalam artinya kita sembunyiin dah. Nah, Mm-mm. nah, tapi melihat di nilai di laba ruginya ih, gede banget nih biaya apa nih? Iseng-iseng di sampel sama pihak pajak. Tolongnya akun ini apa ya nih? Gede banget nih gitu. Nanti sama pihak pajak koreksi sekian gitu. Kalau nggak mau koreksi harus dikeluarkan PPh-nya. Nah, itu jalannya pihak Fiskus gitu menyarankan. Ini mau dikoreksi di SPT Badan berarti kan nanti labanya besar ya kalau dikoreksi fiskal. Tapi kalau di kita saya keluarin apa pajaknya, berarti dipertahankan tetap dengan nilai laba yang tersebut tapi kita mengeluarkan uang eh, PPh-nya itu Pak. Itu ya. Tapi sebaiknya sih perusahaan itu harus punya pendirian. Kenapa? Eh, Tidak ada alasan lagi untuk tidak memotong karena sini sudah zamannya kortek. Kenapa? Kenapa dia nggak memotong? Misalnya dia orang pribadi nih dia berbentuk orang pribadi. Itu nanti kan kalau kita potong dia masuk ke SPT orang pribadi dia. Wah dapat penghasilan misalnya 100 juta. Kalau dia nggak laporkan berarti nanti tidak harus ada kebaca ada bukti potong yang sudah dibuatkan oleh PTX-nya tersebut ke pihak orang pribadi tersebut itu Panto. Jadi saran saya harus tegas di perjanjian awalnya harus saya potong pajaknya gitu. Kalau nggak mau ya udah. Kalau memang ekstrim ya saya mau nyari konsultan lain yang mau dipotong. Ya gitu Panto. Itulah Tuh. saran saya ya. Iya. Semoga Jadi berguna. Mm. ini kan kasus yang sering kami alami nih sebenarnya. Jadi kalau misalnya pembayarannya 100 juta yang tadi Bapak sarankan 100 juta, terus dipotong misalnya 2%, taruhlah misalnya 2% dari 100 juta itu misalnya 2 juta ya Pak ya. Iya. Berarti Hmm. bayar konsultannya itu 102 juta gitu. Oh enggak, berkurang. Berkurang. Biayanya kalau mau di markup biayanya dinaikin. Jadi Ah, 102 juta biayanya nih. Nah, biayanya. Tapi nah, kan yang saya transfer ke konsultannya itu tetap 100 juta atau 100 juta. 100. 100 juta. Tapi kalau misalnya Pak, ini diperiksa sama pajak nih Pak, kalau misalnya dilihat nih ada biaya ini, tapi kok dilihat kok yang 2 jutanya nggak ada gitu. Harus ada nongolin. Nah Ada kalau 2 biaya, jutanya itu kan harus Bapak Anto perbaiki dalam perjanjiannya. Perjanjian kerjanya. oke. Tapi kalau misalnya nih Pak, saya kan hampir tiap tahun nih misalnya diperiksa nih sama pajak dengan perusahaan yang sama karena ya, keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau, ya kan? Iya. Mm-mm. Ketika pajak nih sering nih Pak ya, pajak itu periksa PT-nya kami itu sampai lihat ledger kan gitu. Iya. Kalau lihat ledgernya, lah ini kok ada pembayaran ke konsultan pajak sebesar 100 juta tapi di pembukuannya itu ditulis misalnya 102 juta gitu loh Pak. Harus kan sesuai dengan pembukuan dengan ledger kan. Kalau balance kan Ah, kredit debitnya kan harus masuk tuh Pak. Kalau keluar 102 juta, kita catatnya juga 102 juta gitu ya. salah Pak Anto. Ngejurnalnya salah. Gimana? Umpamanya nilai kontraknya 100 juta. Tapi kan Ah, kita mau dipotong, dia nggak mau, Pak. Kita perjanjiannya, ini saya markup ya. Nah, tetap hmm, Bapak terima 100 juta. Nah, hmm, berarti jurnalnya biaya konsultan 102 juta. ah. Utang PPh 23 2 juta. Banknya 100 juta. Belen.
Oh, Jadi gitu. yang dicecerkan nanti kalau bukti bayarnya 1 juta tapi biayanya tambah pajak kan udah kita lakukan pemotongan. Berarti Nggak ada lebih masalah. lebih Iya. ke perjanjian ya. Gitu Pak. Perbaikin nilai perjanjiannya Pak. Ah, Terima oke. apapun. Ini saya sekarang menyangkut apa era keterbukaan di Kotek, saya harus ada motong terus biaya-biaya yang bahkan keluar. Nah, salah satu misalnya nggak punya, nggak mau, ya kita markup. Tapi nanti Iya. tetap bukti potongnya ke mereka 102 juta, 102 juta. Itu urusan Ah, mereka. Kita yang penting aman, perusahaan kita aman. iya. Hmm. Gitu Pak Anto. Perusahaan Harusnya kita sih yang aman. benar harus dipotongnya dan mereka harus tahu ya, jangan istilahnya cuma mau terima bulat-bulatnya aja kan. Iya, percuma dong jadi konsultan nggak mau ditaatin pajak. Itu makanya Pak saya kadang jadi bingung. Nah, di satu sisi ini yang kita bayar konsultan kan sebenarnya memperbaiki kita, ini kok malah karena untuk kepentingan pribadi kali ya. Bisa juga, makanya dia nggak mau kedeteksi uang mereka Hmm. asal hasil hasil itu Pak, nggak mau dibuatkan buktinya. Karena Itu. saya Pak setiap tahun kadang diperiksa pajak itu sekarang lebih menjurusnya ke piutang owner kan, dilihat oh kok ini piutang owner tambah hari kok tambah tahun kok bertambah 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 terus gitu. Karena kalau diperiksa kan sampai lihat ledgernya kan. Nah, siapa nih Iya. yang ownernya? Si A B C. Nah, dia kan biasa cross check Pak. Oh benar nggak nih atas nama A B C misalnya dengan uang yang jumlah yang keluar dan ini ya alhamdulillah sih selama ini memang iya. Cuma kan eh, kalau lama-lama kan orang pajak kan larinya biasa indikasi dividen terselubung, Pak. Iya benar. Jadi gini Pak Anto, satu ada trik yang dilakukan pihak pajak. Dia membandingkan kalau untuk neraca itu membandingkan tahun yang lalu. Jadi Iya, umpamanya piutang owner tahun 2023 dibandingkan PPNBM 2024. Ini ada pergerakannya naik apa turun. Nah, kalau turun indikasi ada kemampuan perusahaan untuk membayar. Nah, atau kalau misalnya naik ada ke suatu peristiwa perusahaan tidak punya uang jadi melakukan pinjaman ke owner. Itu ada dua indikasi begitu, Pak. Nah, oh, iya. baik. Jadi wajib misalnya Pak Anto iseng-iseng udah jadi bandingin aja tahun lalu Hmm. dengan tahun yang berjalan nih gimana nih pergerakannya. Belajar jadi analisa laporan keuangan gitu Pak. Oh ini ada pergerakannya nih. Wah gawat nih ini kita udah bisa melihat. Nah dari laporan ke laba rugi aja Pak Anto udah bisa mendeteksi. Wah misalnya biaya ini nanti kena nih PPh tiga nih saya 2%. Oh ini kena PPh satu itu bisa ada tax planningnya. Nah iseng-iseng belajar begitu Pak Anto. Tax Oh, planningnya. Jadi dikalin. Oh suatu saat kalau ada SP2DK kita kena sekian nih. Siapin hmm. duit. Gitu Pak Anto. Indikasinya Oh, begitu sih. Nah, ini juga ini berlaku untuk yang pihak yang ada belajar di sini untuk menganalisa SP2DK itu terjadi dari apa. Bisa dari unsur neraca atau unsur laba rugi. Nah, kalau unsur laba rugi kebanyakan dari di dihantemnya Pak itu dari harga pokok penjualan. Nah, itu kayaknya. iya dari harga pokok penjualan itu jangan sampai terlihat loh ini pembelian tidak sesuai dengan SPT PPN. Pantu bisa menganalisa sendiri, belajar. Terus omset dari SPT penjualan kalau emang kita mengacu ke keselarasan antara SPT PPN ya. Tapi ada juga perusahaan tidak mengacu. Ini ada unsur penjualan yang final yang bukan mengandung unsur PPN. Nah, itu harus bisa dipisahkan akunnya. Jadi kelihatan pas Pak ada indikasi ke situ Pak ini mah penjualan pihak langsung Pak nggak kena PPN gitu kan di suatu perusahaan ada beda-beda. Misalnya bidang usahanya kan ada yang campur aduk, ada yang juga enggak gitu Pak. Itu Bapak bisa analisa tuh laba apa biaya-biayanya bisa Bapak analisa. Wah, ini nih unsur nanti kena nih 23. Oh, ini unsur kena pasal 4 ayat 2 gitu. Kita bisa analisa di belajar kita sebagai pemeriksa. Nah, gitu Pak. Nah, juga nanti
Satu saat kalau setelah tamat ini belajar cara membuat koreksi fiskal. Nah, jadi laporan yang kemarin dapat, coba Bapak lihat SPT badan yang mereka bikin salah nggak gitu. Bisa diperiksa sama Pak Anto. Periksa nih, terutama di formulir lampiran 1 dan lampiran 2. Itu kelihatan. Lampiran 1 lah itu hasil dari nanti menentukan nilai besarnya pajak kita yang di bawah. Ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Oke. Gitu. Ya, oke. Baik, baik Pak Kris, terima kasih. Ya, silakan yang lain yang bisa kita diskusikan. Kalau tidak, kita masuk ke materi yang lainnya ya. Saya share dulu, scan dulu. Kita buka mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final. Ya, ini final sih. Nah, sebenarnya tadi sudah kita serempet-serempet ya mengenai PPh final. Jadi kita lebih baik kita bahas lagi. Di sini di mana pengertian final PPh itu pasti ada yang final, ada yang enggak. Oh, kok aneh ya Pak ya, ada final, ada yang enggak. Ada yang final, ada yang enggak. Jadi mungkin pertama kali kita belajar pajak mungkin bingung ya. Ini masuk final atau enggak? Saya dulu mengalami juga gitu dilema waktu masuk ke bagian divisi pajak. Ini final apa enggak ya? Ini final apa enggak? Karena sekarang ini waktu zaman tahun 2000-an kan era keterbukaannya susah, internetnya susah atau apa. Kok sekarang lebih enak. Kita share final ya. Maka kadang-kadang saya kumpulin tuh peraturan-peraturan di meja. Iseng-iseng istirahat, saya baca. Oh final ini enggak final. Nah, di sini berarti kita mengacu misalnya PPh final. Dalam arti pajak penghasilan yang pemotongnya penggunanya bersifat final. Artinya penghasilan yang sudah dikenakan PPN tidak digabungkan lagi dengan penghasilan lain pada akhir tahun untuk dihitung dalam SPT. Dengan kata lain, setelah PPh final tidak ada kewajiban menghitung ulang atau melakukan koreksi atas penghasilan tersebut di SPT tahunan. Nah, ini ada indikasinya kita dalam laporan fiskal itu ini yang final ini masuk ke dalam kategori koreksi negatif. Koreksi negatif. Di mana koreksi negatif bisa berubah misalnya di laporan laba rugi ada penghasilan bunga jasa giro, bunga dividen, pendapatan sewa. Nah, itu harusnya udah kalau memang udah dipotong kita udah nggak usah dimasukin sebagai yang menambah laba kita karena udah final yang penting sudah dipotong bukti final pihak lain yang menyewa itu pengertiannya begitu. Nah mungkin ya satu saat kan perusahaan tidak harus melakukan penjualan barang, dia punya suatu gedung ini lebih baik disewakan aja. Nah itu kan nanti pas penyewa ini walaupun yang nyewanya orang pribadi, orang perusahaan, wajib kita potong. Kalau orang pribadi dia nggak punya, kita wajib menyetorkan secara mandiri PPh final tersebut. Yang penting minta KTP-nya aja. Kenapa kita lakukan gitu? Wah, nanti penghasilan kitanya berkurang. Nggak masalah. Yang penting kan kita kewajiban untuk pajaknya yang tidak ada tanggung rentenya sudah selesai. Coba kalau kita nggak dipotong, ini ada sewanya. Nanti kena, Pak, Bapak ada sewa, ada pendapatan sewa tapi nggak dipotong pihak lain nih maka kami potong ya kami punya hak untuk dapat nih gitu syaratnya pajak gitu. Ada juga misalnya kita menyewa suatu gedung atau kendaraan terus kita nggak potong pihak mereka. Nah di situ timbul lagi tanggung rentenya. Tanggung rente nanti ditambah dengan bunga ya kita kan. Mending kalau periksanya tahunnya cuma setahun. Tapi kalau misalnya diperiksa misalnya tahun 2005 kita diperiksa tahun 2022. Udah berapa tahun itu bunganya. Walaupun mungkin nanti kita minta pengampunan atas bunganya kepada Kanwil ya. Itu bisa. Namanya kita
namanya pihak negara minta penghapusan kan berarti bisa diloloskan bisa enggak gitu. Nah, itu yang kita harus sudah bisa mendeteksi, oh ini saya potong ya Pak. Saya nyewa nyewa gedung Bapak nih. Misalnya PT Pak Antoni nyewa ke perusahaan induknya nih, kan PTA. Kita harus ada harus jangan mengakui bahwa gedung itu gratis gitu. Harus ada keluarin aja biaya sewa, kita potong, udah aman. Oh saya ini anak perusahaan menyewa dengan uh, induknya Pak. PT B, PT A nih induk nih, PT B anak perusahaan. Nah itu terjadi unsur sewa menyewa Pak. Itu lebih baik diterapkan. Supaya selain itu kan nanti bisa, oh ini udah ada kewajiban tidak sebagai ada pengakuan, oh ini kok kamu nggak ada biaya sewa apa nanti disembunyikan aja nih. Nah, nanti dianggap dividen terselubung gitu ya. Nah, ini dasar hukumnya yang bisa Bapak Ibu sebagai pedoman. Nah, nanti kalau ada waktu buka masing-masing nih. Nah, ini apa peraturan ini supaya bisa meningkatkan pengetahuan pajaknya. Nah, yang sering terjadi ini yang final ini UMKM. UMKM ini kan waktu itu sebesar 0,5%. 0,5% PPh final. Kalau PT berlakunya 3 tahun. Kalau CV firma 4 tahun didapat fasilitasnya. Kalau orang pribadi 7 tahun. Nah, pengertiannya begitu. Itu pengertian dari berdirinya suatu perusahaan. Misalnya perusahaan A berdiri di tahun 2024. Nah, dia dapat jatah untuk fasilitas final PMKM. Tapi kita harus mengajukan permohonan juga sebesar dari brutonya 0,5% selama 3 tahun. Misalnya dia berumur PT, berarti 24, 25, 26. 26 no, dia dapat jatah nih, 27 udah normal kembali. Kalau CP 4 tahun. Ya, dari awal berdirinya atau MPWP disahkannya. Ada juga tidak mau menggunakan ini. Saya mau langsung tarif biasa PPh pasal 17 yang umum atau PPh pasal 31 E. Saya nggak mau menggunakan ini ya. Karena kenapa? Ada juga mungkin selama pas awal tahun berdiri dia sudah melebihi 4,8 miliar setahun. Maka sudah tidak ada kewajiban untuk menggunakan fasilitas PPh final. Bila sudah tidak awalnya sudah pasal 17 walaupun berdiri awal itu seterusnya tidak bisa berubah gitu. Tidak bisa besok omset saya turun saya mau pakai PPh final. Tidak bisa. Nah, kalau mau PPh final ya udah 3 tahun misalnya PT. Nah, mungkin kalau triknya ya dari segi konsultan itu diharapkan jangan sampai ada PPN. Masih aman. Jangan sampai jadi ada PPN. Kalau ada PPN ya nggak susah nanti deteksinya. Tiba-tiba melonjak 4,8. Nah, udah beda fasilitasnya. Tahun ini bisa, tahun depan langsung udah normal. Ya, yang itu saran saya dari saya. Kemudian pajak ini sini ada pajak sewa ya. Nah ini final sewa semua, PP final tanah bangunan sewa final juga. Nah bisa nanti sebagai dasar hukum ini bisa sebagai acuan Bapak Ibu untuk melihat keberadaannya PP pasal 4 ayat 2. Nah, ciri-cirinya ya pertama tidak dapat dikreditkan, jelas. Pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan terhadap PP tahunan. Ini ciri-cirinya ya pertama emang tidak dapat kreditan karena emang udah final. Terus, tidak dibuktikan dalam SPT tahunan. Penghasilan sudah selesai pajaknya. Nah, nanti di laba rugi ada pendapatan sewa apa harus dikeluarin tuh, dikoreksi di laporan koreksi negatif harus keluarin Pak. Nggak bisa dimasukin sebagai kecuali pendapatan lain-lain ya Pak. Pendapatan lain kan itu mungkin banyak unsur di dalamnya.
ada pembuangan nilai-nilai tertentu dibuang ke pajak penghasilan dan lainnya atau apalah. Ya, itu setiap perusahaan kan punya kepentingan sendiri dalam akun pendapatan dan lain. Terus bersifat sederhana, sangat sederhana, dari nilai bruto udah dipotong. Sewa 10 juta potong 2% kalau dia nyewa kendaraan gitu. Ya, atau rumah 10%. Ya. Kalau sewa rumah bangun kan 10%. Tarif tetap dan pasti, tidak tergantung pada pajak penghasilan bersih. Nah, itu pasti. Nyewa 10 juta, potong PPh pindah 10%. Nah, itu udah pasti kan, nggak ada nanti unsur yang lain ditambahin ini. Tapi yang mungkin kalau yang tadi kita diskusi dia nggak mau dipotong, ya kita markup aja naikin biaya sewanya. Kita buatkan bukti potong PPh final dan mereka pasti nanti di SPT orang pribadinya penghasilannya besar. Nah, itu kerugian mereka. Kita mau udah untung, walau kita naikin nggak masalah. Nah, cuman kalau di markup itu berarti pajaknya kita yang nanggung. Sebenarnya kita yang nanggung pajaknya. Tapi kita ada unsur pengakuan yang lebih tinggi di penghasilan laba ruginya. Ya, kita naikin supaya nanti seimbang. Sebenarnya mereka walaupun secara bisnis kita nanggung pajak orang lain itu kan rugi. Tapi kita mengamankan posisi transaksi tersebut supaya nanti pengakuan pajaknya diakuin gitu misalnya. Oh, ini ada ini nih udah dipotong selesai. Jangan sampai oh ini ada gedung kok nggak pernah bayar sewa, padahal kita udah bayar. Karena kita menghindarin pajak kita sembunyiin ke tempat lain biaya sewanya. Lama-lama ya terdeteksi gitu. Nah, terus yang kelima cocok untuk usaha kecil, menengah atau penghasilan tertentu. Emang hitungannya sih sederhana. Dari omset dikali, misalnya UMKM dikali 0,5%. Selesai. Mau rugi, mau untung, ya udah selesai. Tapi sebenarnya dari segi bisnis sih rugi kita. Terlalu besar 0,5% untuk pajak. Kalau kita menggunakan pasal 17 atau pasal 31E, itu kan kita dihitung. Biaya-biaya kita dimasukin. Komponen biaya lain dimasukin. Sehingga kadang-kadang kan kita membayar pajak bisa di bawah 0,1%. Tuh. Tapi dalam perhitungan pajak badan sebaiknya ya dari pengalaman saya itu kita mengukur misalnya satu perusahaan udah dihitung nih pajaknya nih secara normal. Pas kita bagi kita adu dengan omset, oh ini di bawah 0,05%. Wah, ini sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak pajak. Benchmark-nya terlalu kecil. Nah, untuk amannya ya kita harus melakukan koreksi fiskal supaya nilai pajaknya mendekati 0,5%. Itu lebih aman sebenarnya 0,5% dari nilai pajaknya tersebut. Dan sampai pas kita bagi dengan omset itu walaupun 0,1 sih kita masih ada rasa tidak aman sih. Apalagi di bawah 0,01% nilai pajaknya. Itu udah kedeteksi pihak pajak. Pajak kita usaha, omset besar, modal besar, tapi penghasilannya kecil. Timbul dong tanda tanya. Ngapain usaha itu? Orang pajak kan bilang gitu. Ngapain usaha labanya kecil? Lebih baik gak usah usaha. Nah itu mungkin terjadi ada suatu manipulasi nilai pajaknya. Tadi apa biayanya ditinggi-tinggiin atau apa. Nah kita untuk menghindari itu ya kita paling aman dalam pembuatan laporan keuangan itu patokannya 0,5%. Walaupun kita menggunakan pasal 17 atau pasal 31E. Ini kita coba kita analisa. Pajaknya mendekati 0,5% enggak? Minimal misalnya 0,2%. Nah, itu udah sedikit aman dari perhitungan atau target yang ditanamkan pihak Fiskus. Walaupun nanti tetap aja nanti dilihat lagi di unsur biaya yang lainnya ada mengandung pemotongan pajak yang lainnya enggak gitu. Pasti begitu. Karena
setiap pajak itu mempunyai target, perusahaan A, perusahaan B ini. Dia mungkin udah menganalisa, kalau kita tidak memperbaiki kebocoran, kita tidak belajar dari hasil SPDODK yang pernah terjadi, maka akan jadi sumber HTM mereka gitu. Sebaiknya kalau misalnya udah ada dapat SPDODK sekian-sekian, nah, pihak manajer accounting atau pajak harus melihat atau membaca ini, jangan sampai terjadi lagi suatu tagihan di sekitar ini, lalu diatasin gitu. Jadi walaupun tetap aja namanya pajak itu mencari celah yang lain gitu. Tapi celahnya tersebut nanti tidak setinggi yang SP2DK yang lalu-lalu. Itu yang kita harapkan dari pihak pemilik perusahaan. Ini SP2 kemarin 100 juta. Mudah-mudahan tahun ini cuman 25 juta. Nah, itu kan dari ada suatu prestasi yang dilakukan pihak bagian pajak atau bagian accounting, ya. Nah, jenis-jenis yang dikenakan penal bisa kita satu-satu bahas. Nomor satu, sewa tanah. Nah, ini sewa tanah. Harus diingat nih 10%. Dari dulu 10% terus. Enggak, bukan 11%, 10%. Lain dengan PPN ya. Ini 11%. 10%. Sewa tanah atau bangunan atau bangunan 10%. Terus pengalihan hak atas tanah dan bangunan jual beli properti ini untuk perusahaan properti 2,5%. Biaya BHTB ya ini 2,5%. Final. Jadi misalnya kita beli bangunan ya, ada biaya pengalihan haknya ya kena pajak 2,5%. Itu kita simpan. Nanti sebagai aset perusahaan, bahwa kita beli rumah atau tanah sisi udah dipotong BHTB, udah berubah namanya pengalihan haknya. Dan pajaknya kita tunjukkan ini udah dipotong. Mungkin kalau ini nggak bakalan lari, karena kalau kita melalui transaksi notaris, pasti pihak notaris melakukan pemotongan ini. Ya. Nah, yang ketiga yang pajak UMKM. Nah, mudah-mudahan UMKM ini tahun 2026 diperpanjang. Dengan isu-isu nggak diperpanjang. Yang mungkin pengertian yang nggak diperpanjang ini yang menyangkut masanya sudah habis, misalnya jatahnya 3 tahun ya udah habis, 4 tahun tidak lagi ada perusahaan yang baru tidak bisa menggunakan hak ini. Inilah masih dipertanyakan ini peraturan PP23. Sebenarnya udah berubah PP 55 ya, ini PP 55. Ada pembaruan sih PP 55. Penghasilan dari bunga deposito tabungan obligasi 20%. Ini walaupun kita punya tabungan dipotong pihak bank, itu kita nggak usah minta buktinya, nggak usah. Dari analisa misalnya rekening koran atau tabungan udah kelihatan. Tinggal kita bagaimana menjurnalnya di dalam accountingnya supaya terlihat, nilai pajaknya terlihat. Ya. Contohnya misalnya bunga tahun ini, bulan ini misalnya 10 juta. Berarti ada unsur pajaknya sebesar 20%. Nah, itu jurnalnya harus kelihatan di nomor akun accountingnya. Oh, pendapatan bunga, bank pada pendapatan bunga sama PPh 4 ayat 2 gitu. Ada sebesar itu, nanti harus balance ya, supaya 20%. Itu harus kelihatan dalam penjurnalan, jangan sampai ngejurnal bunga itu bersih. Jadi kalau bunga bersih ini suka ada kesulitan di SPT badannya. Di SPT badan kan ada lampiran penghasilan final. Itu harus kita masukin. Itu harus kita sesuai dengan rekening koran. Dari penghasilan bunganya. Jangan sampai dilewatkan. Kalau perlu kita analisa nih. Dari rekening koran itu berapa sih sebenarnya bunga asal jasa gironya nih. Nah, kita harus lihat. Jangan sampai keaduk yang kecampur lain akunnya itu. Oke lah, kecampurnya cuman hanya beberapa bank jadiin satu, nggak masalah. Tapi kalau dibalik misalnya
kita balik pendapatan kita terima bersih nih. Kalau kita kaliin 20% cocok nggak nih? Kita bagi 100 per 20 cocok nggak nih nilainya? Nanti kan itu yang masukin di formulir formulir 5 ya. Formulir 5 kalau ada formulir 4 kayak saya lupa ya. Formulir 4 itu penghasilan final di SPT Badan. Tuh. Itu harus bermain accountingnya bermain itu. Selanjutnya penghasilan dari undian. Nah, ini jarang sih undian, penghasilan dari undian. Ya, 25%. Misalnya perusahaan itu menyelenggarakan undian kayak kopi kapal api menyelenggarakan undian berhadiah umroh. Nah, nilai umrohnya itu mungkin sudah dipotong PP 25. Tapi ini juga ada yang orang menipu dengan atas undian ini. Bapak dapat undian 100 juta tapi Bapak setorin dulu pajaknya ya. Nah, ada kehati-hatian. Ada unsur penipuan di sini. Kita tinggal tinggal jawab aja, Bapak kirim dulu uangnya baru nanti saya transfer pajaknya. Akhirnya teleponnya ditutup. Gitu. Nah, ini lagi ada bursa efek Indonesia sebesar 0,1%. Ya, ini kalau yang perusahaan bermain di transaksi saham. Terus sama juga ini penghasilan dari saham pendiri perusahaan Go Public, 0,7 ke pasar. Ya, ini nanti pihak pialang yang motong ini. Pihak BEJ-nya, Bursa Efek Jakarta yang motong. Nah, penghasilan dari transaksi pengalihan tanah atau bangun oleh wajib tertentu. Nah, ini dari misalnya kita minta jualkan pihak membeli rumah ya mungkin kena ini 1% atau 2,5%. Pajak penjualan atas rumah ini. Ada pajak pengalihan hak, ada juga transaksi tanah dan ini bangunan. Biasanya suka kalau kita yang pihak agen ini bermain di sini. Ada potongannya Pak, pajak, Bapak beli rumah, potongan mungkin rumah bekas, potongan 2,5% gitu ya. Ya. Dan ada lagi penghasilan dari jasa konstruksi. Nah, di sini ada bermain nih, ada sekarang ini ada tarifnya 1,75% sampai 4%. Tergantung dari kualitas atau besar kualitasnya kualifikasi perusahaan kecil menengah atas. Nah, tanpa kualitas. Kalau mungkin tanpa kualitas sebesar 4%. Ya. Bisa dilihat di PP 51 2008 Ju PP 40 2009. Kalau perusahaannya bergerak di jasa konstruksi. Nah, ini harus memotong final. Misalnya jasa konstruksi itu dia melakukan renovasi di suatu perusahaan gedung itu. Nah, pas ngajukan invoice, pihak pihak pemberi job itu harus memotong jasa konstruksinya. Biasanya ada ada tagihan bahwa untuk bulan ini tagihan renovasinya sekian tambah PPN. Nah, dari DPP-nya itu kita potong nih, harus kita potong nih. Kita minta kualifikasinya apa sih? Kecil, menengah, atas. Itu tambah kualifikasi. Melihat begini kan udah kelihatan. Dari awal kita menggunakan jasa mereka, jasa konstruksi ini. Coba Pak, ada siupnya enggak nih? Siup ini ya. Bisa kita minta nih. Oh, misalnya PTA yang tempat perusahaan Pak Anto bekerja mau merenovasi gedungnya itu sebesar misalnya 100 juta. Maka dicari perusahaan konstruksi, jasa konstruksinya, diajukan penawaran. Setelah penawarannya dilihat, nah pasti nanti tanyakan Bapak ini kualifikasinya apa? Grade-nya apa? Kecil, menengah, atau atas? Ya, itu nanti kenapa? Ada hubungan dengan penerapan tarif yang akan kita potong dari jasa konstruksi gitu. Ya. Oke, itu aja sebagai gambaran. Ini ada lagi satu lagi penghasilan usaha rumah kos.
10 kamar, 0,5% dari omset. Kalau ini suka bentrok dengan penghasilan Pemda. Ya, ini bisa jadi suatu misalnya orang pribadi punya 50 kamar. Ini tapi ini udah terdeteksi oleh Pemda, biaya pendapatan daerah ini atas besar. Ada juga ya apa sih gue nggak mau potong pajak. Dulu sewanya kamar aja pada kosong. Gitu. Ada dilema yang nomor 10 ini. Dan kedua selain kejujuran yang pemilik kosnya ini. Dan emang kita nggak bisa ngedeteksi bahwa nggak ada suatu alat, hanya pengakuan kejujuran aja. Bisa jadi misalnya 10 kamar itu yang terisi, Pak terisi baru 5 aja, saya bayarnya 5. Nah, gitu. Saya bayar 5 nih. Kecuali emang dia sebagai kos yang ini di sebagai usaha pokok. Kan ada yang punya kosan ini buat sampingan aja lah. Tuh. Daripada kamar kosong, saya kos-kosin. Itu kan susah kedeteksinya. Lain kalau kita mengajukan permohonan ke Pemda bahwa saya punya usaha kos. Karena dilihat dia nggak ada penghasilan lainnya. Jadi disebut juragan rumah kos. Dia punya 100 rumah petakan. Itu kan bisa kelihatan. Nah, kenapa kelihatan? Bisa kelihatan dari SPT orang pribadinya, hartanya. Itu hati-hati di SPT orang pribadi kalau melihat ini banyak rumah, pasti berpikir ini disewa-sewain nggak? Rumah di jalan A, di rumah jalan B, ada berapa 10 rumah. Kalau dinilai-nilai kan jadi berapa miliaran. Nah, misal satu rumah 1 miliar kali 10 miliar hartanya. Nah, sedangkan dia tinggal di salah satu alamat. Ini rumah ini dikosin apa enggak? Pasti minta SP2DK orang pribadi. Tinggal kejujuran kita dalam menyampaikan SPT. Kalau emang ada sewa ya udah masukin aja pendapatan sewa objeknya gitu. Itu aja itu lebih aman. Saya penghasilan sehari saya cuma penghasilan dari sewa-sewa rumah petakan. Ya udah pajakin karena kita udah punya NPWP dari awal. Kita sebagai misalnya bekas mantan karyawan, dia udahlah, saya udah agak capek, akhirnya saya jadi juragan kosan. Ya. Oke. Contohnya PPA Pinau UMKM. CP Maju memiliki omset bulan September 2005 sebesar 120 juta. Perusahaan menggunakan skema PPA Pinal omset 0,5%. Ini paling gampang ini. Tinggal kalian aja. Nah, CP ini mungkin mempunyai, kan kalau CP 4 tahun ya, dia dapat haknya. Jadi tinggal misalnya 2025 dia berakhirnya misalnya 25, 6, 7, 8, 28 dia. 28 terakhir. Nah, asal omsetnya jangan sampai lewat 4,8 miliar. Jadi hitungannya PPA final 0,5% kali 120 juta sebesar 600 juta. Nah, ini disetorkan pada tanggal 15 bulan berikutnya. Ya. Kita setorkan melalui Kortek, ada EBUPOT residen gitu. Final ini ada. Terus sewa tanah bangunan. PT Properti Jaya menyewakan duka kepada PT Maju Terus dengan nilai sewa 200 juta. Nah, nilai perhitungannya 10% kali 220 juta. Disetor oleh penyetor kembali ke negara. Jadi PPA finalnya 10% atas sewa tanah bangunan. PPA bisa jasa konstruksi, bisa. Ini PT Bangun Makmur melakukan proyek pembangunan gedung senilai 2 miliar dengan kualifikasi menengah.
Maka tarifnya sebesar kalau di menengah ada 2%. Tinggal dikaliin aja PPP naik 2% kali 2 miliar 40 juta. Ya. Final atas bunga deposito. Warga negara Indonesia memiliki deposito 500 juta dengan bunga 5% per tahun. Biaya bunga per tahunnya 25 juta, maka dipotong final sebesar 20% kali 25 juta sebesar 5 juta. Pihak bank memotong otomatis sebelum bunga dibayarkan. Pindah lagi pengalihan tanah bangunan. PT Sumber Rezeki menjual tanah sebesar 1 miliar. Maka PPh finalnya atas penjualan aset ini 2,5% kali 1 miliar sebesar 25 juta. Ini pajak penjualan atas tanah bangunan pindah. Jadi dipotong aktenya ditandatangani disertai sebelum akte jual beli ditandatangani. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menjual tanah bangunan harus ada pajaknya sebesar 2,5%. Nah ini adalah lampiran yang PPU UMKM tanggal 15, lapornya tanggal 20, sewa saat pembayaran tanggal 10, berikutnya tanggal 20. Pengalihan tanah bangunan saat akte ditandatangani sebelum akte ditandatanganin, batas setornya laporannya tanggal 20 berikutnya. Jasa konstruksi saat pembayaran disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan tanggal 20 berikutnya. Sanksinya sama. Nah, mungkin sekarang ini denda bunganya sebesar 1%. Denda telat lapornya 100.000. Sama dengan badan 100.000. Orang pribadi 100.000, badan 100.000. Tidak disesuai dapat STP, SPKB dengan bunga dan sanksi tambahan. Tujuan penerapan ya pertama kepatuhan pajak bagi pelaku usaha kecil menengah. Menyederhanakan administrasi perpajakan, memenuhi kepastian hukum dan tarif tetap, mendukung iklim investasi dan kegiatan ekonomi. Ini ringkasannya bisa jadi sebagai pedoman Bapak Ibu nanti memahami PPh pasal 4 ayat 2. Di print, ditaruh di bawah meja. Kalau ada transaksi ini, oh udah ketahuan tarifnya sebesar ini nih. Itu sebagai contekan. Nah, oke. Nah, materi sudah saya kasih 2 materi ya. Mari karena udah malam apa perlu diskusi lagi atau bagaimana ya? Terserah para peserta ada yang ditanyakan atau tidak. Saya tunggu karena waktu Indonesia bagian Anto ini sudah jam 10-an. Jam 10, Pak. Iya, udah waktu matanya redup tuh. Saya tahu kok. Mau tidur. Ya, oke. Yang lain gimana? Ada yang perlu didiskusikan atau nanti suatu saat perlu didiskusi? Silakan japri ke saya tanpa bayaran. Gratis kok. Kasih, Pak. Iya. Nah, saya tunggu nih 5 menit. Jika ada tidak pertanyaan, saya akan tutup. Saya akan serahkan ke Ibu moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Kris atas penjelasan materi pada hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kita semua pahami. Saya Mayang selaku pemandu pelatihan malam hari ini menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih ya.